sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pada kitab syaitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil munfarid bil 'azamati wal jalal. Al-mutawahhid bi istighfaqi nu'util kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap para ustadz, para guru, para orang tua dan seluruh hadirin pengajian Jamiah Islamiyah Syarah Hikam yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali, berkumpul untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dalam perjalanan kita, hari-hari kita melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu pertama kali yang dia nasihati pada kita. Memang nasihat dan tutur katanya begitu halus tuh yang namanya hawa nafsu. Dia biasanya pertama-tama mengajak kita untuk melawan perintah Allah. Jangan dah pakai sholat segala, yang gak sholat juga hidup, yang gak sholat juga rezekinya banyak. Itu biasanya seperti itu. Nah kalau kita menuruti, ya berarti kita menuruti hawa nafsu, menuruti nafsu kita. Kalau kita melawan terus, mukhalafatuha, kalau kita menentang nafsu, kita lawan terus, maka yang kedua, dia masih memberi nasihat nih hawa nafsu. Jangan kuat-kuat, jangan keras-keras, jangan terlalu keras mendidik dirimu. Nanti kapok. Kalau terlalu keras, nanti dirimu akan capek dan akhirnya juga akan ingkar kepada Allah. Dinasihatin tuh sama hawa nafsu kita. Jadi kalau sholat jangan sering-sering, nggak usah pakai qobliyah ba'diyah segala. Kalau udah habis sunnahnya, biasanya nanti dinasihatin, nggak usah sering-sering, sekali aja. Yang ramen dikit maghrib misalnya. Itu hawa nafsu. Kalau kita masih tetap kukuh dan kita masih tetap melawan, maka yang terakhir dia seolah nasihatin kita terus ibadah dan jangan berhenti qobliyah ba'diyah, jangan berhenti sunnah-sunnah yang lain, jangan berhenti melakukan ibadah-ibadah, melakukan ketaatan-ketaatan, jauhi perintah Allah, dan teruslah begitu. Dan jangan sampai ada orang yang menghalangimu, jangan sampai ada orang yang mengganggu kamu ibadah sehingga kamu menjadi orang yang terkenal, orang yang masyhur bahwa kamu adalah ahli ibadah. Itu hawa nafsu. Jadi muncul di situ haddun nafs, muncul di situ adalah kepentingan nafs, kepentingan hawa nafsu di sini adalah dipuji, dimuliakan sama orang lain, hingga ibadah-ibadahnya ini dijadikan untuk satu yang sifatnya itu bisa mendongkrak pamor dia, yang sifatnya itu bisa mengangkat derajat dia di hadapan manusia. Oleh karenanya dalam cerita-cerita terakhir yang kemarin kita bahas itu ada seorang yang pengen pergi berjihad, kemudian berkali-kali ini hawa nafsunya
menyuruh dia berjihad, supaya menyuruh dia turun ke medan perang supaya nanti dinilai sebagai orang yang heroik, dinilai sebagai orang yang penuh berjuang di jalan Allah fisabilillah dan dielulukan. Mikir lagi ini orang soleh ini kemudian mikir lagi sampai akhirnya nggak pergi berjuang dan nggak mati syahid. Kata nafsu, ente aturan kemarin pergi aja, kalau mati kan mati, urusannya selesai jadi syahid. Nah kalau begini caranya, nggak pergi perang, tetap di pondok, cuma berkali-kali ente bunuh aneh. Kata hawa nafsu, setiap hari engkau membunuhku. Kenapa engkau membunuhku? Karena setiap hari engkau melawan dan menentang ajakan-ajakanku. Kata hawa nafsu. Kesel juga hawa nafsu akhirnya, tiap hari dibunuh. Ada juga orang soleh yang ngamalkan sesuatu, dia haji, dia wirid, dia zikir. Satu waktu ibunya minta tolong ambilin air, lagi wirid, lagi duduk diambil air, minta tolong ambilin air. Nah begitu ada kelentek dalam hatinya, ganggu aja sini, lagi wirid, lagi pikiran, lagi ganggu aja. Maka di situ udah ada hawa nafsu di situ. Hawa nafsu yang dalam ibadah ini sangat samar. Hawa nafsu yang ada dalam ketaatan kita kepada Allah ini sangat samar. Yang tahu cuma kita sama Allah doang. Kalau yang dalam maksiat ya udah karuan. Orang-orang juga tahu yang namanya zina ya hawa nafsu, kerjaannya itu emang. Kemudian nyolong atau ngambil hak milik orang lain udah ketahuan, itu mah karuan. Orang-orang juga udah tahu itu mah pasti ada nafsunya di situ. Pernah hawa nafsunya pasti kelihatan. Tapi yang dalam ibadah inilah yang sangat samar. Dalam ibadah inilah yang perlu kita perhatikan. Oleh karenanya dalam makalah yang berikut ini, makalah yang ke-156, dipesankan kembali oleh Imam Ibnu Al-Sakandari, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yandurul khalqu ilaika. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika. Terkadang masuk apa riya'u riya' 'alaika atas dirimu. Terkadang riya itu ada dalam diri kamu min haitsu la yandurul khalqu ilaika. Dari arah makhluk tidak melihat kepadamu. Terkadang riya itu bisa bercokol dalam hati kita, padahal nggak ada makhluk yang lihat kita. Sampai-sampai kita di ujung gunung, di puncak gunung hidup sendirian, itu bisa riya. Atau di dalam kamar aja kita sendirian, tahunan kita di kamar nggak ketemu sama orang, itu aja bisa riya. Maka perjalanan atau perjuangan melawan hawa nafsu ini termasuk diantaranya melawan golo atau melawan tentara-tentaranya hawa nafsu, yang termasuk diantaranya adalah riya. Ini adalah perjuangan panjang yang gak habis-habisnya. Nggak sekedar 5 tahunan pilpres, nggak sekedar cuma 10 tahunan, terus menerus. Jadi bisa dikatakan riya atau ajakan-ajakan hawa nafsu seperti takabur itu bisa muncul dalam bentuk lain dan bisa muncul bahkan dalam kesendirian. Bahkan dalam saat kita sendiri aja itu bisa muncul riya. Dalam kita sendiri aja itu bisa muncul takabur. Ini yang namanya mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu. Kalau jihad secara zahir ya jihad melawan musuh yang kelihatan, tapi ini mujahadah. Ini mujahadah adalah al-jihadul akbar yang Rasulullah sebutkan sebagai perjuangan besar ini. Jihad melawan hawa nafsu. Sampai-sampai kalau kita jihad pergi ke medan perang, maka hawa nafsu kita harus ditundukkan dulu. Karena kalau nggak ditundukkan, bisa jadi bunuh musuh kita itu bukan karena Allah, tapi karena alasan-alasan lain. Ya mungkin karena kesel sama benci kan hawa nafsu juga itu, atau mungkin karena peristiwa-peristiwa atau karena masa-masa lalu yang pernah disakiti sama musuhnya, berarti itu belum move on, masih ingat-ingat yang dulu, bukan karena Allah lagi. Jahadatun nafs, perang melawan hawa nafsu ini didahulukan sebelum kita ke medan peperangan yang nyata, dan juga sebelum kita
beramal ini juga perlu kita perhatikan. Ini riya, tentang riya. Kadang-kadang riya itu bisa masuk, bisa bercokol dalam hatimu, padahal orang-orang tidak melihatmu, padahal engkau dalam kesendirian, padahal engkau benar-benar di satu tempat yang memang tidak dipandang oleh orang lain. Riya'ul abdi bil amali haitsu yakunu bimar'an minan nasi. Riyaknya seorang hamba dengan perbuatan, dengan amalnya itu haitsu yakunu, sekiranya ada siapa hamba bimar'an minan nasi, itu dilihat, di tempat lihat, minan nasi dari manusia. Riya yang seperti ini dhahirun, nyata, la yahtaju ila amaratin, tidak butuh kepada tanda-tanda, tidak butuh kepada tanda alaihi, atasnya. Wa riya'uhu, dan riyanya seorang hamba bi amalihi, dengan amal, dengan ketaatannya, haitsu la yarahu ahadun, sekiranya tidak melihat akan si hamba seseorang pun, itu amrun khafiyun, adalah perkara yang samar, la yu'rafu illa bil amarati, yang tidak bisa dikenal apa riya yang tanpa dilihat, illa bil amarati, kecuali dengan beberapa tanda, wal alamati, dan beberapa alamat. Bal huwa akhfa min dabibin namli, bahkan riya yang kedua ini, riya dalam kesendirian, itu akhfa, lebih samar, min dabibin namli, dari langkah semut, dari pijakan semut. Wamin, dari pijakan semut. Semut ada gerak jalan, bunyinya juga nggak kedengeran, jadi nggak bisa buat aba-abanya juga susah. Semut, dabibun nam, langkah semut itu kan nggak kedengeran sama kita. Suara langkahnya itu nggak kedengeran sama kita. Itu samar banget buat kita, dan benar-benar nggak jelas, dan pokoknya benar-benar nggak jelas, nggak bisa masuk dalam persepsi atau dalam penginderaan kita, nggak bisa didengar, ya, dilihat juga kadang-kadang samar. Riya dalam kesendirian ini lebih samar dari langkah semut. Riya dalam kesendirian ini lebih rahasia dan benar-benar ya lebih tidak jelas dibanding langkah semut tadi. Kalau langkah semut mungkin masih bisa diperhatikan, tapi ini lebih halus lagi riya dalam kesendirian. Oleh karenanya butuh tanda-tanda. Kalau riya yang zahir, sekiranya dilihat atau dipandang di hadapan pandangan manusia itu jelas. Ada Ustadz Ani saya cakep-cakepin ngomongnya, ada Ustadz Kusoy ya saya rada cerbon-cerbonin dah biar dikata nggak saudara. Pokoknya asal pandangan orang. Kalau ketemu Ustadz Sodik saya rada medok-medokin. Ini namanya riya yang zahir, ya kelihatan karena pandangan manusia. Yang sangat rahasia, sangat samar itu riya ketika kita dalam kesendirian, dalam kamar sendiri, ada di puncak gunung atau di ujung dunia kita sendiri, tapi di situ masih bisa riya juga. Oleh karenanya perlu tanda-tanda. Apa tanda-tanda riya? Riya yang paling samar ini, riya yang bisa muncul dalam kesendirian, bisa muncul dalam hati seorang hamba. Ini tanda-tandanya. Wa min amaratihi, wa mana tadi min dabibin nafli udah ya. Kemudian bal huwa akhwa min wa min amaratihi, dan sebagian dari tanda-tanda riya, ayyal tabisa biqalbihi tawqirun nas, ayyal tabisa biqalbihi tawqirun nasi lahu, sekiranya tercampur di dalam hatinya, dalam hati si hamba, apa tawqirun nasi, takzimnya seseorang atau takzimnya manusia, memuliakannya manusia lahu kepada hamba tadi, wa ta'zimuhu, dan takzimnya seorang hamba, wa taqdimuhu, ditakzimkannya seorang hamba, wa taqdimuhu, dan didahulukannya seorang hamba fil mahafili, dalam haflah-haflah, dalam perayaan, wal majalisi, dan dalam majlis-majlis, wa musara'atuhum ila qada'i hawajidihi, dan juga tercampur atofnya kepada tauhid, wa musara'atuhum, dan segeranya manusia ila qada'i hawaijihi, pada menunaikan kebutuhan-kebutuhannya si hamba. Wa idza qassara ahaduhum, dan ketika taksir, ketika sembrono atau teledor seseorang dari manusia fi haqqihi, dalam haknya hamba, alladzi yastahiquhu, yang memang berhak siapa hamba, hu akan alladzi inda nafsihi, pada dirinya si hamba,
istab'ada dzalika, istab'ada maka menganggap jauh siapa hamba dzalika akan taksir tadi, wastankarahu dan mengingkari siapa hamba hu akan dzalik, wa yajidu tafriqatan baina ikramihi wa ikrami ghairihi, dan dia menemukan hamba tadi menemukan perbedaan antara dimuliakannya si hamba wa ikramihi ghairihi dan dimuliakannya orang lain selain hamba, wa ihanatihi dan dihinakannya si hamba tadi, wa ihanati siwahu dan dihinakannya orang lain, hatta rubbama yadharu sehingga terkadang muncul apa ba'du min ada minnya itu ya, rubbama yadharu terkadang muncul min ba'di sukhafa'il uquli dari sebagian orang-orang yang lemah akalnya, apa dzalika riya itu ala alsinatihim atas lisan mereka, fayatawa'aduna min qasri man qassara fi haqqihim, maka kemudian mereka ba'duhum mengancam man qassara fi haqqihim, orang yang teledor fi haqqihim dalam haknya ba'dihim, bi mu'ajalatillahi dengan segeranya balasan Allah lahu kepada man qassara bil uqubati dengan siksa, wa annallaha ta'ala la yaduhum dan bahwasannya Allah Ta'ala la yada'uhum tidak meninggalkan siapa Allah akan man hatta yantasira tidak ba'dihim akan ba'di sukhafa'il uqul hatta yuntasara sehingga ditolong siapa lahum ba'duhum, wa ya'khudha bi tha'rihim, ala sawab itu ada hamzahnya, bi tha'rihim wa ya'khudha dan Allah akan mengambil bi tha'rihim balasannya ba'dihim, fa idza wajada al-'abdu hadhil amarati, maka ketika menemukan siapa hamba akan tanda-tanda ini min nafsihi dari dirinya, faliya'lam maka hendalah dia tahu annahu bahwa sungguhnya si hamba mura'in adalah orang yang riya bi amalihi dengan amalnya, wa in akhfahu an ayunin nas, wa in akhfahu dan meskipun dia menyembunyikan si hamba hu akan amal an ayunin nas atau akan riya juga bisa, an ayunin nasi dari mata manusia, dari mata atau pandangan orang-orang. Ciri-cirinya gampang saudara, ciri-cirinya gampang. Riya yang muncul dalam kesendirian yang bisa tiba-tiba ada dalam hati seseorang, itu ciri-cirinya kalau dalam hati itu sudah muncul pengen dihormati sama orang, walaupun 3 tahun di kamar terus, tapi muncul ini orang-orang biar tahu nih gua mah nggak pernah kemana-mana, orang-orang biar tahu gua mah makanan juga boro-boro, makanan yang mewah-mewah begini aja gua mau putih. Muncul perasaan itu dan muncul keinginan bahwa nanti ketika selesai orang-orang akan memuliakanku. Itu dari yang itu. Meskipun enggak bersentuhan sama manusia, meskipun enggak ada dalam pandangan manusia, dia jauh dari manusia, terpencil sekalipun, tapi kalau ada muncul bahwa orang-orang, saya pengen orang-orang mengagungkan saya, orang-orang tahu bahwa saya ini orang yang zuhud, saya ini orang yang ikhlas, saya ini orang yang suka sendirian. Ketika dalam perkumpulan-perkumpulan selanjutnya, ketika dalam perkumpulan-perkumpulan kemudian dia ingin diutamakan, ingin orang-orang segera menyambut dia, orang-orang segera melayan dia, maka di situ meskipun dia nggak munculkan riya, itu dari riya di situ. Pengen dilayani sama orang duluan. Sendalnya coba balikin, sendali balikin. Pegangin nih tongkatnya, pegangin tongkatnya. Semuanya asal muncul itu, meskipun nggak dimunculkan riyanya, diumpetin tetap itu namanya sudah riya. Dan mulailah di situ sampai-sampai kadang-kadang muncul sebagian orang-orang yang riya ini muncul dari lisan mereka, walaupun nggak diucapkan terang-terangan, muncul dari lisan mereka, ini orang nggak hormat banget sama gua, ini orang nggak ada adabnya nih, orang nggak ada sopan santunnya nih, sama gua nggak dihargain pisan gua mah di sini, kata dia gitu. Pasti Allah nggak bakal redo kalau gua diginiin. Kalau udah muncul begitu tuh, pasti Allah nggak akan redo kalau gua diginiin. Biarin aja, nanti Allah yang balas tuh.
Kalau udah muncul kayak begitu, naudzubillah. Kalau udah muncul kayak begitu, itu berarti sudah ada riya dalam hatinya. Pengen orang-orang ngelihat dia, ngelayanin dia. Pengen orang-orang mandang dia. Setelah memandang dan orang-orang segera buru-buru untuk melayani semua kebutuhan-kebutuhan dia, menunaikan semua kebutuhan-kebutuhan dia. Kelihatannya emang gak pengen dipandang, kelihatan emang gak pengen dilihat, tapi pengen dilayani, itu sudah termasuk pengen dilihat sama orang. Mura'in itu dia tetap. Annahu mura'in bi amali. Itu dia orang yang riya dengan amalnya. Kelihatannya mah nggak di ini, diam aja kelihatannya, tapi selama dalam hati itu muncul keinginan untuk dihormati, muncul keinginan untuk didahulukan, bahkan kalau ada yang kurang-kurang melayani dia, itu hatinya ya, dongkol, hatinya langsung menghubungkannya dengan Allah. Allah nggak ridho nih begini. Kalau muncul seperti itu, maka itu tanda-tanda bahwa dia adalah orang yang riya. Waqad ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali berkata, innallaha ta'ala yaqulu lil qurra'i yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkata kepada orang-orang yang membaca. Ini fuqara atau qurra ya? Qurra. Para qori ini sudah men. Al-qurra'i, pada para qori. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Alam takunu yurakhasu lakum. Bukankah ada kalian itu yurakhasu, sudah diberikan rukhsah, sudah diberikan keringanan, siapa lakum kalian fi si'ri, dalam harga. Alam takunu tubadiruna, alam takunu tubadaruna bisalam. Bukankah ada kalian itu tubadaruna, disegerakan bisalami, dengan salam. Alam takun tuqdo lakum al hawaiju. Bukankah ada tuqdo, itu telah ditunaikan lakum bagi kalian apa al hawaiju, hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan. Wa fil haditsil akhar, dan dalam hadis lainnya, la ajru lakum, ada lanjutannya, la ajru lakum, tidak ada pahala untuk kalian, tidak ada balasan untuk kalian, kadistafaitum ujurakum, sungguh kalian telah mendapatkan, sungguh kalian telah memenuhi ujurakum, akan balasan-balasan kalian. Ini Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali bahwasannya Rasulullah bersabda, sesungguhnya nanti di hari kiamat itu Allah berkata kepada sebagian qurra, sebagian para pembaca, di sini bukan hanya qori maksudnya. Dalam ghibah itu ada yang namanya ghibatul qurra'il mura'in. Ghibah bukan ghibahnya qori, itu namanya ghibah orang yang membaca dan riya. Maksudnya orang yang membaca di sini orang-orang yang memang sering berfasih-fasih dalam doanya, berfasih-fasih dalam menyebut Allah. Di qurra al-mura'in yang riya, tapi dia ghibah, tujuannya itu jelek-jelekin orang, cuma pakai nama Allah. Ghibah yang kayak gini namanya ghibatul qurra'il mura'in, ghibah para pembaca yang riya. Contohnya begini, dia nggak ngomongin tetangganya masuk penjara, ya kasusnya narkoba, anak-anaknya ya bininya kabur, anak-anaknya jadi biang kerok semuanya misalnya. Dia nggak ngomongin begitu, tapi dia hanya berdoa, kawan-kawan, jangan sampai dari kayak dia, jangan sampai kita kayak dia. Mudah-mudahan Allah lindungin kita dari musibah semacam dia. Allah lindungin keluarga kita, jangan sampai bini kita kabur, jangan sampai anak-anak kita jadi. Itu ngomongin orang begitu, tapi dengan itu ghibah, tapi dengan berfasih-fasih doa sama Allah, mudah-mudahan Allah lindungi, itu ghibah. Nah, qurra ini maksud di sini, ini juga qurra orang-orang yang berfasih-fasih membaca doa atau menyebutkan nama Allah, atas nama Allah, tapi dia menjelek-jelekan, kalau ghibah menjelek-jelekan saudaranya sendiri atas nama Allah.
Begitu juga ini, atas nama Allah, atas nama ibadah, ini dia tujuannya adalah riya. Maka orang-orang yang seperti ini nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat Allah bilang pada orang-orang yang riya ini, kan kalian udah dikasih keringanan, harga-harga di dunia, kalau ngapa-ngapain dilayanin semua. Harusnya mah orang-orang bayar full, ente bayarnya separuh doang, karena ente adalah orang alim misalnya, karena ente adalah punya keutamaan lebih dibanding orang-orang, kan udah dikurangin tuh ngapa-ngapain. Kemudian kalau apa-apa juga didahuluin, orang-orang juga pasti ahlan wa sahlan. Kalau ente datang pada diri, demen digituin, demen gituin tuh di dunia. Begitu juga dulu juga di dunia kan ente ngapa-ngapain, kata Allah, kalian di dunia mau apa-apa kan udah dipenuhi semua oleh penggemar-penggemar kalian. Maka kata Allah, la ajrolakum qad tawaffaitum ujurakum. Di sini udah nggak ada balasan buat kalian. Di sini udah nggak ada pahala lagi, udah nggak ada balasan kebaikan untuk kalian, karena kalian udah dapat semua di dunia. Alhamdulillah. Ini jangan diniatin aja sudah. Jangan diniatin. Kalau dikasih ya terima, kalau dikasih terima, cuma jangan diniatin gitu aja. Iya, ini iya buat para asatid nih, asatidah emang, asatidah. Bukankah semua sudah kalian dapatkan di dunia dari orang-orang itu, dari manusia, dari penggemar-penggemar kalian? Itu kan namanya berarti udah mengharapkan sesuatu dari orang yang melihat dia. Maka nanti di hari kiamat, la ajrulakum qad istawfaitum ujurakum. Enggak ada balasan lagi di sini. Habis sudah nggak ada lagi kan, udah dibayar semua di dunia, udah semua. Yang pengen, yang diinginkan memang di dunia itu. Wa qala Abdullah bin Mubarak, rawahu Ibnu Munabbih radhiyallahu anhu anna rajulan minal ubadi, sesungguhnya seorang laki-laki dari ahli ibadah, qala berkata, ya sahabi kepada sahabatnya, rajul, innama faraqana al amwalu, sesungguhnya yang memisahkan kita hanyalah al amwalu, harta, wal auladu, dan anak, makhafatat tughyani, karena khawatir, karena takut akan kezaliman atau takut dosa. Fana khafu ayyakuna qad dakhala alaina fi amrin hada, maka kita takut bahwa sungguhnya telah masuk kepada kita dalam urusan kita ini apa hada ini, yaitu makhafatul tughyan, telah masuk ini minat tughyani, dari kedurhakaan, telah masuknya aktsara, halnya lebih banyak, mimma dakhala ala ahli amwal, dari apa yang sudah masuk, apa atas orang-orang yang memiliki harta, fi amwalihim, dalam hartanya. Inna ahadana, sungguhnya salah seorang dari kita, idza laqiya, ketika berjumpa, siapa ahaduna ahabba, itu suka, maka dia suka, ayu abdoma, untuk ditazimkan, yagungkan, limaka dinihi, karena keadaan atau karena tempat posisi agamanya. Wa in sa'ala hajatahu ahabba an tuqdalahu, dan ketika minta, wa in sa'ala hajatan, dan ketika dia minta satu kebutuhan, ahabba, dia ingin, ahaduna ingin, an tuqdalahu, agar ditunaikan, apa hajat lahu, untuk ahadina, limakani dinihi, karena agamanya, agama semua ini. Wa in ishtara syai'an, dan ketika dia membeli, ahaduna akan sesuatu, ahabba, maka dia suka, ayurakhasa, untuk dimurahkan, alaihi, siapa ahaduna, limakani dinihi, karena posisi agamanya. Fabalagha dzalika malikuhum, ini ada sampai ke camat nih, sampai ke rajanya. Ada satu laki-laki, kemudian dia memberikan nasihat kepada kawan-kawannya. Ini antara kita ini bisa tercerai-berai, bisa terpisah, ini karena ada harta dan karena ada anak-anak. Harta dan anak-anak ini bisa menjerumuskan kita dalam
tughyan atau dalam kezaliman. Tapi ada juga yang lebih mengkhawatirkan, dan ini lebih mengkhawatirkan ketimbang punya anak atau ketimbang punya harta benda banyak. Ini lebih mengkhawatirkan ketimbang orang-orang yang memang kaya raya dan orang-orang yang memang punya keturunan banyak. Walaupun harta, walaupun anak itu berpotensi fitnah juga, berpotensi sebagai ujian juga, tapi ini ada yang lebih mengkhawatirkan ujian ini, yaitu ketika salah satu di antara kita, kata rojul ini yang menasihatin, ketika salah satu di antara kita ini suka diagungkan karena memang punya kelebihan dalam bidang agama. Ketika salah satu di antara kita ini suka apabila segera diberikan atau dikabulkan kebutuhan-kebutuhannya karena memang kita punya kelebihan dalam bidang agama. Apabila salah seorang dari kita ini menginginkan beli sesuatu sehingga belinya itu dimurahkan harganya dibanding orang lain, sebab kita punya kelebihan dalam agama. Ustadz semua nih kena. Ya. Ini yang lebih mengkhawatirkan katanya. Nah, fabala godzalika malikuhum, maka sampailah pada dalika itu berita ini, berita tentang seorang laki-laki ini, malikuhum kepada rajanya orang-orang, ashab atau bisa juga iya raja mereka. Farakiba fi mauqibin minan nas, farakiba maka naiklah mengendarailah si Malik raja fi mauqibin minan nas dalam perkumpulan manusia. Fa idza sahlu wal jabalu qad qadim talaa, maka ketika itu juga daratan wal jabalu dan gunungan, dataran maksudnya, dan juga pegunungan perbukitan qadim talaa minan nas sudah dipenuhi, qadim talaa sudah penuh dua-duanya, dataran dan juga pegunungan, minan nasi dari manusia. Faqala saihu, maka seorang pejalan atau seorang yang ini saih itu ya berjalan, yang sedang melakukan siyahah, apa tamasya, turis, maka berkata seorang pejalan, mahada, apa ini? Faqila, maka dikatakan, dijawab lahu pada saih, hada al maliku qad ataka, ini adalah raja qad ataka, sungguh telah datang dia kepadamu. Faqala, maka berkata siapa saih pejalan tadi, lil gulami kepada seorang anak, i'tini bitu'amin, berikan saya bitu'amin makanan. Fa'atahu, maka mendatangkan siapa gulam hu akan makanan, atau hu akan si saih, bibaklin dengan sayur-sayuran, wa zaitin dan zaitun, wa qulubis syajari dan bagian pohon, maksudnya isi ya, buah. Faqbala yahshu shinqahu, maka faqbala yahshu, maka mulailah si saih yahshu itu memenuhi shinqahu akan mulutnya si saih, wa yakulu aklan anifan, dan dia makan aklan anifan dengan makan yang cepat. Faqala al maliku, maka berkata raja, aina sahibukum, mana sahabat kalian? Qalu hada, berkata orang-orang, hada ini. Qala kaifa anta, berkata raja, kaifa anta, bagaimana engkau, apa kabarmu maksudnya. Qala, maka berkata si rojul atau rojul ini saih, berkata, kannas, ana kannas, saya kayak orang-orang biasa. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis lain, bi khair, jawabannya bi khair, baik-baik saja. Faqala al maliku, maka berkata raja, ma inda hada min khairin, tidak ada di sisi orang ini min khairin, satu kebaikan pun. Fansarafa anhu, maka kemudian berpaling pergi raja anhu dari saih. Faqala saihu, maka berkata saih, alhamdulillahilladzi sarafaka anni, segala puji bagi Allah yang sudah mengalihkan siapa Allah akan engkau anni dariku. Wa anta li damun, dan engkau bagiku damun itu tercela. Titik sampai di sini. Ini laki-laki yang menasihati tadi, yang memberikan nasihat kepada orang-orang, kepada sahabat-sahabatnya. Begitu didatangi raja tahu kabar tentang orang ini yang memberikan nasihat, didatengin sama raja. Ketika didatengin sama raja, dia tidak ingin raja itu melihat dia dan kemudian memuliakan dia, malah justru memberikan satu kesan negatif, memberikan satu kesan
bahwa dia itu bukan orang yang memberi nasihat, itu bukan. Ada anak kecil disuruh makan, sediain saya makan. Nah kemudian diberikan makannya ini kayak orang maruk, makannya kayak orang lapar. Nah maka raja yang tadinya pengen ketemu sama orang yang katanya bijak, orang yang katanya itu soleh, raja ini kemudian bilang, ini orangnya yang kemarin diceritain. Nah ini mah orang gajulan. Pulang akhirnya raja. Alhamdulillah, kata orang ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah mengalihkan engkau dariku. Maksudnya dia juga nggak mau lantaran raja kemudian dicakep-cakepin tampilannya, nggak mau. Karena kalau udah terbersit dalam hatinya pengen dipandang raja, riak juga itu berarti. Dia sudah ingin mendapat pandangan raja dan ingin mendapat perlakuan yang baik dari raja. Jamaah rahimakumullah, memang kadang-kadang ada yang seperti itu. Ada orang-orang soleh yang memang bersikap seperti itu supaya orang-orang nggak memuliakan dia, atau supaya dia justru dilecehkan sama orang, dan di situ mulailah dia bergelut dengan hawa nafsunya, mulailah dia bergelut dengan keinginannya, bahwa keinginannya pengen dihormati. Jadi orang-orang justru malah melecehkan dia. Ada sebagian orang soleh yang melakukan itu. Allah yarham Buya Dimyati, Banten. Itu menurut cerita dari guru saya, itu kerjaannya nyuratin orang, kirim surat, nggak kenal dikirimin aja surat, nanti orangnya datang sampai sana mah nggak diajak apa-apa. Jadi kelakuannya, mohon maaf, jadi ada perbuatan atau ada satu laku yang memang justru itu menutupi beliau dan biar orang itu nggak hormat. Satu cerita ini menurut satu guru saya. Satu guru lagi ada yang pernah sowan ke Buya Dimyati, kemudian begitu salaman justru dibisikin, saya pengen haji sekeluarga, biayain ya, gitu. Justru di situ ingin menunjukkan bahwa beliau itu nggak pengen dimuliakan. Jadi gimana ukurannya? Ya ukurannya masing-masing yang tahu. Kita juga nggak bisa nilai orang yang kemudian bicara begitu berarti dia riak, nggak bisa nilai juga. Kemudian orang yang diem kelihatan ikhlas, nggak juga. Kadang-kadang justru para wali, orang-orang soleh itu kadang-kadang justru menghinakan dirinya di depan orang, membuat dirinya itu diremehkan sama orang lain. Jadi kan orang yang nggak tahu, maksudnya ngapa gitu ya? Artinya wali, tapi wali, nah itu kadang-kadang seperti itu. Persis seperti cerita di sini. Cerita di sini justru di hadapan raja ini diberikan kesan yang buruk, dan dia tidak ingin karena pandangan raja kemudian dia mendapat layanan apa-apa. Wa min hadzal nau'i minar riya'i khafal kibaru, dan dari macam riya ini, yaitu riya yang samar sekali, khafa, takutlah al kibaru, para pembesar, orang-orang soleh maksudnya, wa antu anfusahum, dan mereka menganggap diri mereka bisa babihi, sebab riya ini, riya yang sangat samar, minal asyrori, dari orang-orang yang buruk. Ini menganggap dengan riya yang sangat tersembunyi ini, kalau sampai terjerumus sana maka dia menganggap sebagai orang-orang buruk. Kama ruwiya anil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa sungguhnya dia berkata, man arada ayandura ila mura'in, siapa orang yang ingin melihat kepada orang yang riya, falyandur, maka lihatlah ilayya, kepadaku, wasami'a, ilayya, kepadaku. Tuh lihat Fudail bin Iyad, dia malah ngumumin, berani gak Ustaz udah di depan jamaah bilang gitu, jamaah, mau lihat orang riya nggak? Nih saya orang yang riya, bilang begitu. Man arada yanzuru ila mura'in falyanzur ilai. Justru di situ ya hawa nafsunya itu benar-benar dijatuhkan, karena pengennya hawa nafsu kan dimuliakan, pengennya hawa nafsu kan dilayani sama orang-orang.
tapi justru di sini dihinakan supaya orang-orang itu tidak memuliakan dia. Wa sami'a Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Malik bin Dinar mendengar imro'atan akan seorang perempuan, wahiyya taqulu, bahwasannya perempuan itu berkata lahu kepada Malik bin Dinar, ya murai, wahai orang yang riya. Faqila laha, maka dikatakanlah kepada imro'ah, ya hadhihi, orang ini, wajat tismi, engkau telah menemukan ismi namaku, alladzi adallahu ahlul Basrah, yang menghilangkan akan ismi. Siapa ahlul Basrah? Penduduk Basrah. Ini beberapa kisah atau beberapa sikap orang-orang sufi, guru-guru tasawuf, tokoh-tokoh sufi ketika dia dihinakan atau ketika dia diremehkan orang lain. Malik bin Dinar ulama sufi. Ada perempuan bilang, "Ria ente?" Alhamdulillah ente tahu. Itu saya emang panggilan saya emang itu. Lu tukang pamer lu. Alhamdulillah. Tahu nama gue dari mana lu? Emang gue mah tukang pamer dari dulu. Langsung diiyakan. Ini untuk menjatuhkan nafsu yang sering mengajak bahwa aku mulia, aku nggak layak dihina, aku harus dilayani, maka justru dijatuhkan dengan itu, dijatuhkan dengan cap atau dengan stigma yang negatif. Orang-orang justru disuruh manggil dia seperti itu. Wa dakhala rajulun ala Daud at-Ta'i radhiyallahu anhu faqala ma hajatuka. Maka berkata Daud at-Ta'i, ma hajatuka, apa kebutuhanmu? Qala, maka berkata rajul, ziyarataka akan mengunjungimu, saya ingin sowan kepadamu, kata si rajul. Faqala, maka berkata Daud at-Ta'i, ama anta faqad amilta khairan, adapun engkau telah melakukan satu kebaikan, hina zurta, ketika engkau sowan atau silaturahmi kepadaku, walakin undur mada yanzilubi, tetapi lihatlah apa yang telah mampir bi kepadaku, ana idza qilali, sungguhnya aku ketika dikatakan kepadaku, man anta, siapa engkau, fatuzaru, maka engkau kemudian diziarahi, disuanin, aminaz zuhadi, apakah engkau termasuk orang yang zuhud, anta, engkau, la, wallahi, tidak, demi Allah, aminal ubadi, apakah termasuk ahli ibadah, anta, la, tidak juga, wallahi tidak, aminas solihin, apakah termasuk orang soleh, anta, tidak juga, wallahi. Tsumma aqbala, kemudian madhablah Daud at-Ta'i, yubihu nafsahu, kemudian dia menghinakan nafsahu akan dirinya, wa yaqulu, dan berkata Daud, kunti, wahai nafsu, kunti jadi ini nafs itu muannas, kunti, engkau nafsu, engkau fi syabibati, dalam masa muda itu fasik, falamma kaburti, ketika engkau sudah dewasa, sirti muraiyan, jadi orang yang pamer. Wallahi lil murai syarrun minal fasiki, lal murai syarrun, demi Allah, lal murai, sungguh orang yang riya itu syarrun, lebih buruk minal fasiki, ketimbang orang fasik. Ila ghairi hada mimma ruwiya anhum, dan lain-lain dari cerita-cerita yang diriwayatkan dari orang-orang soleh, fi hadal makna, yang dalam makna atau dalam pengertian ini, pengertian riya ini. Daud at-Ta'i disuanin, jadi jangan bangga disuanin, ada orang datang sama kita kasih rokok ST, orang datang minta air sama kita, jangan bangga, karena justru kita harus balik lagi, harus balik dalam diri kita, bilang, ya lu siapa kok sampai disuanin begitu? Emang ahli ibadah apa bangun malam terus? Enggak juga. Siapa? Apa setiap hari 3 hari hatam Quran apa? Enggak juga. Apa orang soleh? Enggak juga. Lah ngapa bisa begitu? Ya Allah, lu ngomong sama diri sendiri nih dalam kamar kita. Pantas amat lu begitu. Orang-orang pada datang. Lu dulu jadi orang, dulu lu fasik, maksiat mulu. Sekarang udah rada mendingan jadi orang pamer. Katanya begitu. Ini
treatment atau metode para guru-guru sufi, ulama sufi melawan hawa nafsunya. Langsung balikin ke dalam diri kita. Siapa? Balikan kepada diri kita. Siapa engkau? Kok senang begitu? Kok senang dimuliakan? Itu siapa sebenarnya engkau? Orang masih banyak sekali cacat dalam dirimu, kok bangga banget didatengin sama orang. Sungguh, bilang sama diri kita, sungguh orang riya seperti dirimu, wahai nafsu. Sungguh orang riya seperti dirimu itu lebih buruk dibanding orang fasik. Orang fasik kadang-kadang dosa, ya dosa aja, dosa ya karena keliru. Orang fasik kadang-kadang maksiat, ya maksiat aja, maksiatnya ya karena memang hawa nafsu yang zahir, ya dia pengen ngelirik sana ngelirik sini, katanya zahir. Tapi habis itu biasanya nyesel juga. Tapi ini orang riya, ini menggabungkan sekaligus, menggabungkan pamer sekaligus juga tazkiyatun nafs, atau merasa dirinya suci, merasa dirinya pantas menerima itu. Ini mah karomah dari Allah, ini mah kemuliaan, maksud saya kemuliaan, ini mah kemuliaan dari Allah lantaran saya emang udah tobat, dan lantaran bertahun-tahun mah kagak maksiat saya. Kalau udah merasa seperti itu berarti dia menggabungkan dua itu, menggabungkan riya yang tersembunyi dan menggabungkan tazkiyatun nafs. Padahal wala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap bersih diri kalian, kata Allah. Ini samar banget saudara. Jadi kita sendiri yang tahu. Kita nggak bisa nilai orang lain juga nggak bisa. Jangan kemudian ada orang baca Quran bagus dibilang ria, jangan juga. Atau orang diem dibilang orang diem itu ikhlas banget, jangan juga. Pokoknya ukuran masing-masing, ukurannya ukuran kita, ukuran diri kita. Ini yang ngaji kamar ya begini, jadi kena terus jadinya. Wala yaslimu minar riya'il khafiyyi wal jalil al arifun al muwahhidun, tidak akan selamat dari riya yang samar ini dan juga dari riya yang nyata kecuali orang-orang yang ahli ma'rifat atau al arifun yang mengenal Allah, al muwahhidun yang benar-benar tauhidnya. Lianna Allah taala taharahum min daqaiqi syirki, karena sungguhnya Allah taala membersihkan mereka dari lembutnya kesyirikan atau syirik, kemusyrikan yang sangat halus. Pokoknya ba'an nadhurihim ru'yatal khalqi, dan Allah menghilangkan dari pandangan mereka memandang makhluk. Mimma asyraqa ala qulubihim bima apa mimma itu? Bima ya. Bima asyraqa, dengan sesuatu yang bersinar ala qulubihim pada hati mereka, min anwaril yakin, yaitu cahaya yakin, wal ma'rifati, dan juga cahaya ma'rifat. Falam yarju, maka mereka tidak mengharapkan minhum dari makhluk, dari khalq, tidak mengharapkan husula manfaatin, akan hasilnya manfaat. Wala yakhafu min qibalihim wujuda madarratin, dan mereka juga tidak takut dari arah makhluk wujudnya bahaya. Fa'amalu haulahi khalisatun, maka amal perbuatan mereka, amal perbuatan al-arifun muwahhidun itu khalisatun murni. Wa in amiluha baina adharin nas, meskipun mereka melakukan amal di antara manusia rame-rame, tetap Allah saja, karena memang Allah tutupi pandangannya dari makhluk. Benar-benar dia nggak ngeliat siapa, mau di depan lurah kek, mau di depan orang miskin kek, dia nggak perlu, karena memang sudah Allah tutupkan pandangan dia dari pandangan manusia. Dia hanya memandang Allah saja. Ini yang disebut tauhid yang sebenarnya. Muwahhid itu artinya benar-benar mengesahkan Allah dan nggak nganggap makhluk itu ada. Dia nggak pengen juga makhluk banyak kumpul sama dia kemudian mendatangkan manfaat sama dia, enggak. Begitu juga nggak takut juga bahwa makhluk itu kalau minggir atau menjauhi dia kemudian dia bakal kehilangan sesuatu, dapatkan bahaya, nggak takut juga. Ini muwahhid, orang-orang yang bertauhid sesungguhnya ini seperti ini. Wa man lam yuhdha bihada wa syahadal khalqa, siapa orang yang tidak diberikan dengan bagian ini, wa syahadal khalqa, dan dia menyaksikan makhluk, wa tawaqqa'a minhum husulal manfaati, dan juga berharap dari mereka husul manafi, akan hasilnya manfaat, wa daf'il husula wa daf'al madari, dan
disingkirkannya bahaya, fahuwa murain, maka dia orang yang riya bi amalihi, dengan amalnya. Ya, kalau sudah berharap pada makhluk, kuncinya itu hanya melihat Allah dan mengharapkan Allah saja. Kalau sudah mengharapkan makhluk, riya udah. Wa in abadallaha, meskipun menyembah man tadi, man lam yuhdhu, meskipun menyembah orang tadi Allah akan Allah Ta'ala fi qinnati jabalin, di puncak gunung, bihaitsu la yarahu ahadun, sekiranya tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat akannya siapa ahadun, seorang pun, wala yasma'u bihi, dan tidak mendengarkan ahad bihi, kepada man. Waqad taqaddama qaulu Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi radhiyallahu anhu, a'azzu syai'in fid dunya, ini udah pernah disebutkan. A'azzu syai'in fid dunya, paling mulianya sesuatu yang paling mulia di dunia, al-ikhlasu, itu adalah ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya, dan betapa seringnya aku bersungguh-sungguh fi isqatir riya, dalam menjatuhkan riya, dalam menghilangkan riya, an qalbi, dari diriku, fakannahu, maka seolah-olah riya itu yanbutu, tumbuh, fihi, di dalam hatiku, ala launin akhar, dengan warna yang lain. Makhluk dilihat lagi, makhluk dianggap sebagai satu yang mendatangkan manfaat, makhluk dianggap sesuatu yang bisa menghindarkan dia dari mudarat. Kalau masih memandang itu, berarti masih riya. Kalau sudah hilang, sudah Allah berikan tauhid yang sesungguhnya, ma'rifat yang sesungguhnya, maka sudah mulai murni amalnya karena Allah, murni karena Allah saja. Kalau sudah murni, ini namanya ikhlas. Ikhlas ini adalah capaian yang tertinggi. Kalau kita sudah sampai tahap ini, mudah-mudahan kita sampai, amin, sampai tahap ini, maka udah tidak bisa masuk lagi yang namanya riya ini. Kalau belum sampai tahap ikhlas, artinya masih mengharapkan selain Allah, bisa muncul riya dalam bentuk apapun, dalam warna lain, itu bisa muncul. Tapi kalau sudah ikhlas, ikhlas ini sudah memurnikan segalanya, pokoknya selain Allah ini dikeluarkan, termasuk juga jatah atau bagian kepentingan kita, itu kita hilangkan, maka di situ sudah tidak ada lagi riya baru. Istishrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.